Akhirnya ku Yang kamu dengerin, musik yang kamu dengerin apa? Mbak, yang didengerin apa? Misi. Bu, boleh? Ini kan cuma 3 orang. Kita nge-DJ ya, Bu, ya, di sini. Enggak, pasti ngobrol dulu. Bu, kita boleh nggak bikin? Kita mau launching lagu gini. Oh, boleh. Kan gitu ya. Indra Jegel, Marmer orang kaya, Demon and Friends. Lihat, bajunya kayak pilar rumah Kang Sule ya kan? Pilar gede-gede gitu, ya. Marmer. Lihat guys, kita bawa tas gemoy hari ini. Ini apa sih maksudnya? Tas aja gemoy. Ini berapa harganya? Mahal. Abang, coba fashion show pakai tas ini. Astagfirullahaladzim. Fashion show satu abang dulu. Berapa harganya? 300.000. Berapa harganya? 300.000. 300.000. Dan untuk apa ini tas dibeli? Lucu bang, ini koleksi gitu, dalamnya tuh ada anjingnya. Wow. Ada anjingnya. Dalamnya ada temen yang kalau dipinjemin duit ngilang ya. Banyak. Ya. Bintang tamu kita kali ini adalah penyanyi idola saya. Oh iya. Akhirnya ku Aku tahu lagunya bang. banyak cerah. Aku tahu lagunya yang tentang otomotif. Apa? Sudah terlalu lama sen kiri. Dia nyanyi, mulutnya rapet tapi suaranya bisa bagus gitu ya? Iya, Kenapa gitu ya? Itu teknik apa ya namanya bang? Itu namanya teknik meringis apa ya namanya? Kita tanya aja langsung ke orangnya gimana bang? Ini dia ada mas saya, Mas Kunto Aji. Mas Kunto Aji luar biasa, ini idola saya, penyanyi yang melahirkan banyak sekali karya. Mas Kunto, tapi kenapa nyanyi suara kamu bisa bagus gitu ya? Karena nyanyi. Gitu ya. Tapi kakak Kenapa ada itu? teknik nyanyinya nggak kayak apa gitu? Ada sih, teknik pernapasan lebih tepatnya. Tapi itu karena ini Mas Kun, karena jenis lagu apa genre yang kamu bawain, makanya suara kamu sebenarnya tipenya genrenya begini gitu ya? Ternyata enggak juga. Ya emang ada kecenderungan suara tertentu cocok sama genre tertentu, tapi ternyata kalau kita explore tuh ditabrakin justru malah lebih seru biasanya. Kemarin baru rilis single terbaru, keren banget. Kolaborasinya ada Kunto Aji, Dadam sama Dipa Barus. Luar biasa. Judulnya apa Mas Kun? Rima Raga. Rima Raga. Apa artinya Mas Kun? Rima Raga, rima itu kan apa? Ya itu artinya adalah iya gitu. Iya. Rima yang memiliki raga gitu kali lah ya. Iya, bener. Enggak Jadi juga. apa sih? Jadi kita itu kan lagunya tentang bagaimana kita melewati masa-masa sulit Oke. gitu, dengan menggerakkan badan. Lagunya juga rancak kan. Jadi Iya, kita iya, bikin iya. lagu yang lebih upbeat gitu Oke. untuk istilahnya apa ya, biar kan olahraga. olahraga kan juga bisa bikin kita nggak stres. Oh itu lagu buat olahraga. Sebenarnya artinya bisa macam-macam sih. Iya. Kayak Prima Raga gitu ya. Prima Raga sama Raga Vicky yang Burki. Vicky Burki. Iya. Tapi kakak lagunya berat banget sih lagu. Masa sih? Maksudnya kayak kenapa kalau misalnya tulis lirik tuh tulis sendiri nggak? Iya, nulis sendiri. Dapat inspirasinya gimana? Pas harus lagi sedih atau lagi apa gitu? Karena berat banget tau liriknya kakak tuh sebenarnya. Sebenarnya semua perasaan itu bisa ditulis. Maksudnya mau itu senang, sedih, kehilangan, lagi menerima sesuatu, itu bisa ditulis. Jadi inspirasinya bisa dari mana aja sih. Masalah
Berat atau enggak sih sebenarnya memang gimana cara kita mengemas. Kalau aku kan lebih suka lirik yang sedikit puitis gitu. Jadi terdengarnya mungkin agak berat. Karena apa Mas Kun? Karena kamu suka baca atau tertarik sama sama kata-kata aja Mas Kun? Sebenarnya nggak semua laguku tuh puitis. Jadi satu album tuh pasti ada yang liriknya literal, ada yang puitis dan segala macam. Ya memang tergantung mengungkapkan apa gitu. Biasanya kadang-kadang tuh hal-hal yang kalau aku nulis lagu karena pengalaman pribadi tuh kayak nulis diary kan. Jadi kalau misalnya hal-hal yang sedih gitu mungkin bikin aduh malu kalau nulis begini, akhirnya bahasanya dibikin puitis biar nggak terlalu straight gitu ya. Iya. ketahuan masalahnya apa atau gitu loh. Dari semua lagu yang Mas Kun ciptain, yang mana yang rasanya Mas Kun kayak aduh keren banget lagi aku nih bisa bikin gini gitu. Yang saya secara kata-kata ya. Yang saya kayak wow, yang Mas Kun banggain deh gitu. Aku di album terakhir ada judulnya Asimetris. 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 Tidak simetris. Tidak simetris. Nah itu tuh yang Mas Kun banggain banget. Iya, dalam segi penulisan. Momennya apa Mas Kun? Akhirnya menciptakan lagu itu. Momennya sebenarnya lagu itu menceritakan tentang kehidupan secara umum gitu. Tapi yang men-trigger adalah waktu kehilangan bapak. Tapi aku bisa bikin lagunya tuh nggak sedih, justru bisa merayakan kehidupan gitu. Selama kita masih hidup. Sedih. Kakak orang apa sih? Tadi aku kakak agak medok gitu. Iya, aku orang Jawa. Sama. Emang kamu Jawa mana? Aku 1% Jawa, 1% Makassar. Tapi bisa bahasa Jawa? 98%-nya mencintaimu. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Digombalin sama kitchen set gimana rasanya? Pilar lumayan Sule. Jawanya di mana? Jogja. Oh Jogja, aku di Malang. Aku orang Kediri. Oh coba ngomong Jawa. Ya bisa lah lek ngomong, tapi kan bisa, beda kan? toh. Jawa iya, Jogja Jawa beda, Malang ya beda. beda toh. Oh iya. Bisa. Nek panganane apa? Nah, apa jenengane? Iki Ucus. Kelata. Kelata. Tapi maksud aku gini, Mas Kun. Di era sekarang tuh kayaknya ya menurutku kita itu seneng banget anak-anak mudanya gitu mendengarkan lagu-lagu dengan lirik-lirik yang apa ya puitis, yang dalam gitu. Iya. Tapi ada momen dimana kita seneng banget sama lirik-liriknya Sal gitu, yang Ya, literally ya. yang literal Ya, gitu, yang bahasa sehari-hari gitu. Sebenarnya apa yang terjadi, Mas Kun? Kenapa kita suka banget gitu ya anak-anak sekarang? Kalau anak sekarang itu, kalau menurut penglihatanku ya, mereka itu lebih cepat dewasa. Ya. Karena sumber informasinya cepet banget gitu. Sosial media begitu cepat, mereka ada sisi positifnya, mereka punya kepedulian terhadap sekitarnya, kepedulian terhadap lingkungan, terhadap isu-isu Diri, sosial, iya. terhadap diri, kesehatan mental dan lain-lain gitu. Punya kepedulian yang tinggi. Pada akhirnya jadinya, ya itu jadi lebih cepat dewasa, mungkin jadinya ada masanya butuh sesuatu yang menye-menye, tapi ada masanya mereka butuh sesuatu yang lebih apa ya? Wah nggak keren nih kalau nggak bikin pinter atau gimana gitu. Ada sesuatu yang Iya benar. Nah tapi kalau hal itu tuh Mas Kun kadang-kadang ya sebagai musisi, sebagai apa ya pelaku industri ya, Mas Kun ngerasa kayak aku harus bikin yang kayak gini biar pasarnya suka karena anak-anak lagi dengar begini atau ya udah deh biar aku jalan aja biar orang kalau mau datang gitu. bikinnya lebih ke ngalir aja sih sebenarnya. Maksudnya pada saat itu pengen bikin apa, sekarang ya terutama beberapa tahun terakhir kayak yang pengen bikin aja. Kayak yang lagu terbaru kan sama si Dipa kan sebenarnya aku tuh belum berani buat sama udah lama berkarir di musik tapi belum berani nulis lagu buat orang gitu. Tapi ini kayak cobain deh nulis lagu buat Dipa gitu. Ternyata nulis bareng sama Dipa, ternyata Dipanya juga suka penulisannya. Jadi genre-nya juga kan walaupun di album paling baru juga ada tuh drum and bass jungle gitu, tapi ini jadi lebih tebel lagi kan, genre-nya jadi lain lagi, cuman ya udah ngalir aja, lagi pengen bikin. Tapi aku pernah, kalau kakak kan musisi, kan? Untuk menentukan kayak ya next aku mau coba genre ini deh, atau aku kayak ditentuin gitu sama yang bikin seneng aja. ikut aja ya? Iya, yang bikin kamu seneng apa gitu. Kamu lagi dengerin apa? Yang bikin kamu seneng terus itu
coba kamu aku bikin ini nyaman nggak ya gitu. Iya, karena dia baru sign sama labelnya. Wow, Ayo, asik. Dia mau jadi penyanyi gitu dia. Iya. Udah mau ngeluarin single kan katanya? Mau. Oh, iya. Bingung cara menentukan jati dirinya tuh gimana? Kakak dulu proses mencari jati dirinya gimana? Deep obrolannya nih. karena Echa tuh lumayan membingungkan. Maksudnya iya komedian, iya presenter, iya film, iya. Ini sekarang tiba-tiba nyanyi. Multi talented, Bu. Iya, mungkin dia ada kepikiran sebenarnya aku nih di mana ya gitu kali Mas. Iya. Gimana cara menentukan bahwa iya inilah aku gitu. Iya. Sebenarnya kalau menurutku ya nggak perlu, manusia itu kan spektrum ya, maksudnya kita nggak selalu sedih, nggak selalu senang, kita nggak selalu serius, nggak selalu bercanda. Kamu lagi pengen ini, pengen itu. Mumpung masih muda, yang udah tua pun nggak apa-apa kita coba sesuatu yang baru gitu. Mau nyanyi coba, nyanyi itu fokus ke mengekspresikan diri aja. Jadi kamu di situ mengekspresikan diri, paham nggak? Jadi kamu ngeras. Apa yang lagi kamu rasain atau kamu ingin jadi sesuatu yang dilihat seperti apa dari referensimu dan segala macam gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak dipikirin, yang bikin kamu nyaman, bikin kamu senang apa. Yang kamu dengerin, musik yang kamu dengerin apa? Mbak, yang didengerin apa? Banyak, aku soalnya dengerin semuanya gitu, jadi bingung. Nggak Pas apa-apa. mau menentukan tipe lagu juga, jadi kayak bingung gitu. Oh, karena Iya, kamu iya. banyak referensi ya. Berarti kakak tuh konsep hidupnya emang ngalir aja ya? Ngalir aja. Tapi Mas Kun, maksudnya dari perjalanan karir Mas Kun deh sampai akhirnya oke, aku ini tuh jalurku nih, musik dan kehidupanku tuh bisa nyambung tuh di momen apa Mas Kun? Maksudnya kayak oke deh, ini aku jalurnya, ini genre-nya, dan aku mau lakuin sesuatu yang aku suka aja. Itu di momen kapan Mas? Di momen ketika kita bisa bener-bener itu tadi mengekspresikan diri dengan apa yang kita buat, menikmati dengan apa yang kita buat, terus menemukan orang-orang yang punya keresahan yang sama, frekuensi yang sama. Di situ kehidupan tuh rasanya lebih menyala, Lebih berwarna iya. ya, lebih menyala. Iya, lebih menyala Abang menyala. Kita butuh keberanian juga kan buat Iya, kayak iya. gitu Bang sebenarnya. Iya. Soal bagaimana comfort zone, bagaimana Iya. keluar dari situ, takutnya apa. Apalagi misalnya Kak Abang kan kita sukanya nyenengin orang, jadi kayak Iya, iya. lebih banyak mikir gitu loh. Ya aku dulu juga gitu kok. Cuma sekarang udah mulai lebih banyak nyenengin diri Bodo sendiri. amat ya. Kakak berani nggak kalau misalnya ada orang nyebelin kayak monyet? Kan udah lebih ngalir aja. Ya kalau ada orang nyebelin, misalnya gangguin Mas Kun Iya. gitu, terus maki aja gitu. Iya maki aja. Kayak sekarang ini, monyet gitu. Ya tapi kan mesti dipikirin juga kali ya. Iya, iya. Tapi Mas Kun, bagaimana dengan kehidupan, kan anak 2, berkeluarga. Ah, udah punya anak? Hah? Udah. Oh sama. Hah? Serius? Udah lama. Dikira baru keluar. Udah Terima lama. kasih. Udah lama. Iya, maksudnya kan Umurnya udah berapa? yang pertama, Yang pertama 7. anak pertama 7 SD, anak yang kedua kan baru yang kemarin kalau Baru ya. setahun kan? 2 tahun. Oh 2 tahun. Oh udah lama ya. Iya, iya. Maksudnya kan kadang-kadang kita harus membagi diri gitu sebagai performer, create something, terus menjadi bapak, menjadi suami, Iya, menjadi kepala rumah tangga gitu. Apalagi kadang-kadang kan misalnya ada pendapat dari istri yang gimana ya gitu. Tapi untuk tetap bisa balance gitu, apa Mas Kun yang Mas Kun lakuin? Ya itu tadi ngalir ya, kayaknya lebih, kalau ngalir tuh lebih bukan nggak dipikirin, direncanakan, tapi hasilnya itu kita pasrahkan ke yang di atas. Yang dia Jadi lebih ngalir aja, kita punya rencana kan nggak selalu berhasil kan, ya, ya. jadi hasilnya kita nggak usah terlalu. Keren. Ini berarti Masku tuh udah zen banget di hidup sih. Waduh, zen. Yoga, masih kok pakai kaos kutang yogaan di Enggak teras. itu Bang. Di TJ. Di Jakarta. Tapi BTW katanya kemarin Kak Kunto tuh bikin lagu religi. Terus konser di warteg. Nah, konser di warteg seru nih. Nggak, kemarin sempet ramai. Ya, kita nggak tahu ya. Kalau aku ya,
kan nggak ada orang ujuk-ujuk datang terus kayak, ayo gitu. Ya pasti semuanya direncanain dan terus kayak Mas Kun juga sempat kayak nge-tweet gitu kan, maksudnya. Karena rame yang mention. Iya, banyak yang mention Kalau sih. Mas Kun, kalau aku sih malas ya nanggepinnya ya. Mas Kun ini lumayan seru dia di Twitter soalnya. Ini seru banget nih dia nih kalau di Twitter. Kenapa kemarin itu Mas Kun apa sih? Enggak sih, sebenarnya itu kan kita bikin bikin launching lagu di Warteg. Jadi sama Dipa, dia bawa DJ set segala macam, terus kita live. Ada live Instagramnya dan segala macam. Biar orang ada yang berpikir bahwa Mas jangan dinormalisasi dong hal yang kayak gitu. Kan itu nanti mengganggu yang mau makan dulu segala macam. Ya udah. Maksudnya ya kalau kita kan mikirnya pada saat itu tidak butuh disclaimer ya, karena orang pasti mikir ya nggak mungkin kita bawa DJ set. Terus misi. Bu boleh? Ini kan cuma 3 orang. Kita nge-DJ ya Bu ya di sini. Kalau pasti ngobrol dulu, Bu, kita boleh nggak bikin? Kita mau launching lagu gini. Oh boleh. Kan gitu ya. Semuanya disiapin. Bukan dinormalisasi guys. Maaf ya. Tapi jadi ada sisi positifnya, karena abis itu kan aku ngajak teman-teman buat, karena itu kan kita sewa sekitar 2-3 jam, mereka yang nentuin, terus masih boleh Gojek dan segala macam. Dengan isunya sekarang kan UMKM butuh dibantu kan, dan itu jadi bisnis model mereka. Jadi kayak kita daripada ulang tahun di maksudnya kan bisa Gak apa-apa nanti di bip ya. Nanti di bip ya. Kan bisa di warteg, di warung sukaan kita gitu, misalnya disewa 2 jam gitu. Nah itu ternyata malah pada positif ininya gitu. Sama kan kayak kita mau bikin launching di Ritz-Carlton, sama aja coba. Kita sewa dulu, kita bikin mana di tempat makan mana misalnya. Ya kita ngomong dulu, nggak ujuk-ujuk bang di dangdung. Nggak ujuk-ujuk, tapi kan benar. Maksudnya ya itu kalau aku ngelihatnya, anjay idenya bagus juga, keren banget ini. Mereka launching gitu pakai DJ set di warteg gitu. Dan wartegnya Warteg Agung ya guys ya, bukan warteg. Ya udahlah, tapi udahlah namanya orang-orang bebas berpendapat ya Mas Kun ya. Ya, tapi seru juga. Dan Mas Kun nih paling satu-satunya musisi kayaknya ya. Apa? Yang bikin konser namanya Urup 2024 kemarin jam 5 pagi. Mengawali tahun. Oh, mengawali jam 5 pagi konser. Kalau Lala Huta kan jam 5 pagi baru pulang tuh. Dan itu kan bukan ngeband, itu juga kegiatan masing-masing kan. Udah berarti si Urup 2024, ini 2025 bikin lagi Urup. Urup tuh artinya apa Kak? Nyala, menyala bangku. Ya kan bahasa Jawa? Iya kan? Jawa Timur Gak tuh. tau lagi Urup. Kan apinya Urup gitu. Murup. Enggak ada aku. Enggak. Urip iko Urup. Urip iku Urup. Uripnya Urup. Hidup itu bercahaya. Oh anjay. Aku aja orang Binjai tahu. Apa alasannya Kak jam 5 pagi? Karena waktu itu pengen benerin jam tidur. Pengen benerin jam tidur, konser dia. Emang orang udah bion. Karena aku pengen benerin jam tidur, terus orang-orang itu setiap tahun baru pasti kan punya resolusi. Ya. Pengen hidup lebih sehat, pengen ya salah satunya makan lebih sehat, bangun pagi dan segala macam. Ya udah kenapa enggak aku bikin konser matahari pertama 1 Januari. Gitu. Buat orang-orang yang nggak suka party tanggal 31 Desembernya. Biasanya kan 31 Desember misalnya habis kembang api, bakar-bakar, itu kan habis itu bingung kan pasti? Bingung. Mau ngapain lagi? Kalau anak-anak ini mah udah nenggak. Apa tuh? Astagfirullah. Iya. Oh gitu. Jadi bingung habis. Nah, Mas Kun melakukan itu tuh. Ya itu alhamdulillah sih. Awalnya tuh kita cuman bikin skala kecil doang, tapi ternyata sempat viral terus rame. Bayangan Mas Kun, konser Urup akan didatengin berapa penonton waktu pertama bikin? Pertama tuh target 300. Paling 300. Yang datang berapa? 2000. Paling 300. Orang kita bikin intimate aja. 2000 tuh orang. Iya, alhamdulillah sih. Gitu. Berarti 2025 lagi Bikin lagi. Urup. Iya. Di Jogja. Di Jogja lagi. Kenapa Jogja, Mas Kun? Kenapa selalu Jogja gitu? Nah, ya selain asli sana ya, cuman sebenarnya bukan karena romantisasi kampung halaman. Sebenarnya
pengen coba di kota-kota lain, tapi Jogja tuh di tengah banget soalnya. Jadi yang dari Jakarta gampang, dari Surabaya gampang. Gitu. Dari Bali juga gampang. Iya. apa gampang. Iya. Ada beberapa pilihan, tapi memang yang di tengah tuh masih Jogja paling resource-nya juga lengkap gitu. Pas Mau apa-apa konser ada. Urup tuh nanti ngapain aja kegiatannya? Kita ada konser. Yang di Urup nih ya? Ada nyanyi ya pasti yang jelas ada konser. Terus kita ada pasar. Pasar. Kita ada Pasar pasar goib. Urup. Pasar goib. Pasar goib apa sih, Cak? Lu banyak nonton Ada tahu kan di gunung? Iya, Pasar film goib. itu mah. Loh bukan, beneran. Sumpah pasar isinya setan semua. Beneran. Iya, mitos kan? Oh, beneran bang. Kamu pernah ke sana? Jangan kagetin. Aku nggak pernah, tapi beneran. Ah, lu nggak jelas lu. Beneran. Kenapa Ya kan beneran? kak? Ya nggak kak? Nggak tahu. Ya. Ya terus ada Oke, berarti pasar. ada konser, ada pasar Urup. Konsepnya Ya. pasar aja yang hari itu buka di konser itu, di hari itu. Enggak, kita kerjasama sama salah satu temen lah. Ada dia sering mengkurasi pasar-pasar produk-produk lokal yang produknya bagus lah. Maksudnya punya isu terhadap lingkungan, terus sangat mengangkat UMKM lokal banget, anak-anak muda yang bikin. Ada macam-macam, ada makanan, ada kerajinan, ada macam-macam. Ya macam-macam ada tote bag, kaos gitu-gitu lah. Ya. tahun lalu Urup ada Sal Priadi, sobat Gala Bunga Matahari. Muncul tiba-tiba. Tahun ini ada surprise nggak? Ada surprise tapi belum bisa disebutin. Tahun ini surprise-nya Sal Priadi lagi. Oh berarti itu ada konser, ada pasar, dan ya konser nyanyi ya? Ada kelas Urup. Ada kelas Urup tuh apa Mas Kun? Aku kan bikin kelas kan sebulan sekali. Kelas Urup tuh ya kita kelas online gratis. Itu membicarakan soal banyak hal, ada soal keuangan, soal isu iklim, lingkungan dan segala macam. Nah, ini mau kita bawa versi offline-nya di sana. Terus Itu dilakukan satu hari itu, Mas Kun? satu hari itu. Berarti Satu dari hari jam 5 tuh konser dulu, habis itu baru melakukan kegiatan-kegiatan lainnya gitu? Ya, tapi yang tahun ini ada tambahannya. Kita mulai dari tanggal 31 Desember karena kita bakal ada camping. Berarti malam 31 menikmati kembang api, Iya. lanjut Iya. tidur jam 5 bangun. Iya. Konser. Dan itu kita mau bikin ada sesinya tanggal 31-nya itu untuk winding up buat ngantuk biar istirahat tidur. Oh, seru Baru. banget. Kalau misalnya Ada orang mau beli tidur. tiketnya gimana, Kak? Beli tiketnya wah hari ini belum launching sih. Ada. Ini tayang kapan sih? Ini ketayang kapan ya? Ini tayang kapan, guys? Ini nggak tayang. Oh, akhir November tayang. November. Oke. Tiket udah bisa dibeli di? Di website kuntoaji.today. Oh, websitenya kuntoaji.today. kuntoaji.today. Silahkan dibeli. Kita menikmati awal tahun 2025 bersama Mas Kunto Aji. Lucu juga ya, Cil, kita kesana yuk. Iya. Tapi Ayo, ayo. anak-anak mungkin nggak? Mungkin banget. Itu Aman justru kita buat bikin emang anak-anak. family friendly. Padahal Seru nggak banyak yang sih? piknik gitu. Ya, yuk Bang, camping. Bebas Camping ya? asap rokok. Nani mau nggak? kalau Mau lah camping? pasti dia kalau Nani mah. Kan kayak Jambore kemarin. Iya, Iya, tapi kan kalau Jambore. Jambore Nani nggak boleh ikut. Kenapa? Karena kan komik-komik materinya materi nggak ada otak semua. Kalau kan nonton Kunto Aji kan seru ya. Itu harus buruan beli Bang, nanti sold out loh. Iya. Iya cepet banget orang 300 Iya, udah 2000. 3.000. Iya. Mas Kun, terima kasih banyak ya. Thank you. Lancar untuk apapun, untuk Lancar konser banget. Urupnya ditonton ya guys. Ingat Mas Jangan Kunto lupa Aji. nonton konser Urup. Ya, sampai 1 ketemu lagi di Januari Top Podcast. 2025.